Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusron Fuadi dalam acara Kopsan, Kopi Santai nih. Kopi Santai lagi sesi kedua. Yang kemarin sama Bang Ferdi, yang sekarang kayaknya lebih formal nih, lebih luar biasa. Hadir bersama saya yaitu Kang Hari Wibowo MPD. Ya. Beliau juga merupakan dosen MKU Stikes Rafflesia di Kota Depok, bener kan? Betul. Dan juga pengurus MGMP Kota Depok dan sekretaris ISNU Kota Depok, pengurus Pusat Pemuda-Pemudi Bela Negara Kemenham di tahun 2021. Berarti baru banget nih. Baru banget. Dengan tema wawasan kebangsaan sang negarawan di era digitalisasi. Kayaknya sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, kayaknya kita nyeruput dulu gitu. Oke. Sebagai tradisi di acara Kopi Santai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Kayaknya lanjut nih Bang ya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan aja. Mengapa sih diperlukan wawasan kebangsaan? Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan dengan wawasan kebangsaan itu tersendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Salam Budaya. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang dalam Kopsan. Kopsan, Kopi Santai. Asik, mantap. Jadi nggak Temanya terlalu- juga keren banget tadi. Temanya Ya. keren banget. Temanya tadi tentang wawasan Wawasan kebangsaan kebangsaan sang negarawan di era digital. Wah, ini temanya cukup kontemporer ini, menantang. Kontemporer menantang. Kontemporer. Jadi sebelum kita lebih dalam kajian terkait dengan wawasan kebangsaan, bahwasanya secara istilah wawasan kebangsaan itu berasal dari kata mawas Mawas. atau pandangan, lingkup begitu. Jadi cakrawala terkait dengan kebangsaan kita. Kebangsaan. Jadi memang jargon wawasan kebangsaan ini sebetulnya sudah sejak secara kronologis sejarah itu sudah sejak tahun perjuangan nasional, pergerakan nasional tahun 1908. Oh, 08. Iya. Karena secara fakta objektif dari ilmu kesejarahan, ketika itu bangsa kita masih bersifat kedaerahan. Perlawanan terhadap kolonial Belanda, imperial Belanda masih bersifat kedaerahan. Dengan semangat persatuan kebangsaan tadi muncul tumbuh untuk dari kaum terpelajar terutama. Ya. Jadi wawasan kebangsaan ini sebetulnya sudah dikenal sejak lama. Namun di setiap era, baik era Soekarno, era Soeharto, era B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, Bapak SBY, Bapak Jokowi terus ditingkatkan gitu. Jadi terkait dengan wawasan kebangsaan, mengapa sih kita perlu belajar atau mengetahui? Jadi yang pertama yang perlu kita bahas adalah membangun kesadaran. Nomor satu, kesadaran. Ya. Bagaimana kita mengetahui secara geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia, kenusantaraan Indonesia. Nah, jadi gaung-gaung kebangsaan ini lebih seperti gerakan nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu garis sejarahnya. Nah, kalau di runut sejarah memang banyak sekali frekuensi pergerakan nasional kita secara fluktuatif dengan segala tantangannya. Di era Soekarno dengan tantangannya sendiri. Di era pasca kemerdekaan ya tentunya. Lalu di era Bapak Soeharto tantangannya juga berbeda, wawasan kebangsaannya kita klasifikasi. Sampai saat ini era B.J. Habibie, Gus Dur, SBY, Megawati dan Bapak Jokowi. Nah, jadi tantangannya
berbeda-beda. Iya. Karena menurut saya juga tantangan terakhir ini kayaknya terbukanya harus informasi, dan di era digitalisasi sebenarnya sih, di revolusi industri hingga terbukanya harus globalisasi yang membawa budaya-budaya asing sebenarnya. Iya. Seperti itu, Kang. Iya. Kemudian mudahnya masuk ideologi yang bertolak belakang dengan bangsa Indonesia, dan juga potensi teknisnya nilai-nilai yang dimiliki bangsa hingga lunturnya nilai-nilai kebangsaan itu sendiri, Bang. Iya. Jadi gini Bang, ada fenomena sebuah reduksi dari wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi kita saat ini. Saat ya. ini. Jadi memang tadi kita klasifikasi bahwasanya wawasan kebangsaan di era Soekarno begitu menggeliat tantangan pasca kemerdekaan. Lalu di era Bapak Soeharto memang terkesan sedikit doktrin, dogma seperti itu. Otoriter. Nah, lalu berlanjut sampai saat ini, apalagi di pasca reformasi, ini sudah semakin terbuka. Transparansi. Namun sedikit kebablasan nih terkait dengan wawasan kebangsaan kita. Sampai tahun ini 2021 kita kenal bukan lagi reformasi tapi era transformasi digital. Setelah pasca pandemi COVID-19, kita diberikan tantangan kultur budaya barat, kultur pan agamis misalnya, kultur bahkan yang sangat ekstrim adalah radikalisme, terorisme, ideologi ya, baik kanan maupun kiri begitu. Jadi memang bahkan ditambah lagi primordial sempit begitu. Benar. Tambah lagi etnosentris dan sebagainya. Nah, ini tantangan kita bagi generasi muda saat ini. Kita tidak sadar. Oleh karena itu, bagaimana kita mengupayakan wawasan kebangsaan ini? Pertama adalah kesadaran, memberikan pengetahuan secara edukatif dari tingkat dini, tingkat sekolah, dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi. Nah, ini langkah-langkah strategis kita. Selanjutnya, yang kedua adalah semangat. Ada rasa semangat, rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kita tentunya juga tadi tidak bersifat kesukuan, primordialisme, rasisme. Dikesampingkan dulu lah hal-hal seperti itu. Bahwasanya kita ini kebangsaan. Dari Sumpah Pemuda sudah jelas identitas kita. Dari 17 Agustus ada 4 konsensus kita ya. Ada. Ideologi kita Pancasila sebagai falsafah dasar negara kita. Lalu ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini 4 konsensus kita yang perlu dipahami. Nah, dengan rasa semangat, rasa cinta tanah air kita tumbuhkan ke seluruh lini-lini pelajar pemuda-pemudi kita, khususnya dengan langkah-langkah yang tepat. Ini sangat diperlukan. Yang ketiga adalah tekad, begitu. Kita tidak hanya retorik ya, tidak hanya slogan-slogan semu peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar hanya Islam, sekedar seremonial aja biasa, gitu. Tapi lebih menjadi sebuah gerakan nasional, lebih agresif, lebih progresif. Dari Sabang sampai Merauke kita merasa menjiwai rasa bersama, rasa bersatu, tidak terpecah belah, tidak terpolarisasi. Nah, jadi ini yang dibutuhkan tekad, actionnya langsung. Bagaimana kita mengimplementasikan rasa cinta tanah air kita dengan rela berkorban, ya. Yang profesinya sebagai pelajar, silakan dengan belajar yang baik, tidak ada tawuran. Lalu bagi para mahasiswa sendiri, mahasiswa juga dengan idealisme intelektualismenya, tetap dalam garis idealisme, tetap dalam nggak keluar koridor lah. Iya, jadi di sini yang dibutuhkan adalah garda terdepan, ya, garda terdepan bagi para mahasiswa untuk jangan sampai tumpul, tetap harus kritis, ya. Tapi kritis yang cerdas, gitu. Kritis yang cerdas, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kelompok pressure kita kepada pemerintah, kita berikan kritikan yang dinamis, yang sesuai dengan semangat kerakyatan kita.
dengan semangat kebangsaan kita. Nah, ini kadang-kadang gerakan mahasiswa pun harus hati-hati bagaimana kita bisa menyuarakan suara-suara rakyat, hak-hak rakyat untuk bisa digaungkan oleh mahasiswa. Jadi memang semua lini masyarakat kita, profesi apa saja, guru, mahasiswa, dokter, insinyur, tanpa terkecuali lah ya. Iya, tenaga kesehatan dan sebagainya. Ini harus bersinergi bersama-sama begitu. Oke, itu dia dari pertanyaan pertama kita sudah mendengarkan langsung dari Kang Hari sendiri tentang tantangan wawasan kebangsaan di era digital ini. Kayaknya kita karena acaranya temanya kopi santai, Kang, kayaknya kita Oke, duduk siap. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kang. Ya. Era digital kan tentunya nilai-nilai nasionalisme harus ditanamkan melalui literasi digital agar masyarakat bisa menjadikan wawasan kebangsaan sebagai pembatas dari pemahaman yang menggores kedaulatan negara. Nah, pertanyaan saya nih, bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial atau generasi Z di revolusi industri 4.0, generasi yang benar-benar berada di dalam perkembangan dunia digital. Seperti itu. Oke, jadi begini. Karena generasi muda adalah aset. Betul. Benar aset. Makanya kita siapkan dari sekarang ini, jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Iya. Kita harus berinovasi dan Inovasi ini dalam artian seperti apa nih inovasi? jadi inovasi di sini adalah pengetahuan atau kecerdasan dalam penggunaan teknologi digital. Karena saat ini kita sudah disuguhkan dengan era globalisasi, era digital. Iya. Jadi di mana sekat-sekat kebangsaan kita tergerus begitu. Nah, apakah kita masih relevan dalam wawasan kebangsaan kita? Iya. Ya, itu dulu pernah wawasan kebangsaan kita, lahirlah sebuah negara-negara di abad ke-19, abad ke-20. Nah, saat ini era reformasi, era transformasi digital, dan kita melihat secara empirik keseharian bagi khususnya pelajar dan pemuda-pemudi bangsa kita, di masyarakat kita di luar sana, mereka butuh namanya penyegaran, butuh namanya penguatan. Kenapa sih kita harus berwawasan kebangsaan? Jadi kenapa sih kita tidak memilih sebuah pandangan yang lain gitu? Misalnya cenderung ke PAN, agamis misalnya, atau PAN komunis, atau PAN kita melihat liberalisme, kita melihat kapitalisme. Jadi tantangan-tantangan dunia saat ini, apalagi di pasca pandemi ini, kita kaitkan dengan era digital. Semua serba canggih, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi mudah, yang yang sulit jadi ringan gitu, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan. Nah, jadi inilah bukti kita gitu ya, sebagai identitas kita. Bahwasanya kita sadar ada beberapa negara-negara di luar sana yang melirik Indonesia, iri dengan kebangsaan kita begitu. Jadi kenapa kita harus pede, kita harus yakin, percaya ideologi kita Pancasila. Bukan komunisme, bukan agamis, walaupun kita negara beragama, bukan negara agama gitu ya. Bukan, sekalipun mayoritas di Indonesia ini Muslim. Jadi itu dia perlu disadari oleh seluruh elemen masyarakat kita, bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Agamanya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak, etnisnya banyak. Nah, apa sih yang menjadi alat japa mantra yang menjadi pemersatu kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah wawasan kebangsaan yang saya yakin dan saya rasa memang sangat-sangat dibutuhkan dan butuh penyegaran terbaru di era digital pun. Nah, kita himbau. Maksud saya di era digital tuh seperti apa sih teknis ininya apa? Kita untuk menanamkan banyak wawasan sekali kebangsaan menyaksikan. Soalnya kan
teknologi informasi udah semakin maju, kita juga udah semakin gampang untuk mengakses ke daerah-daerah atau di sosial media maupun di platform-platform digital yang lainnya. Iya. Seperti itu. Jadi itu dia tadi ya, generasi kita cenderung ke gadget, Iya benar. ke HP, laptop mungkin, atau hal-hal media sosial, Instagram, YouTube, Twitter, media sosial yang lainnya begitu dan lain-lainnya lah. Nah, kita rasakan generasi kita ini terlena dengan suasana euforia digitalisasi, lupa akan wawasan kebangsaan kita. Bahwasanya Indonesia masih ada, Indonesia harus tetap abadi, kebangsaan kita harus tetap abadi. Kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Integrasi Bali, lah. integrasi nasional kita sadar kita bukan orang Amerika, kita bukan orang Cina, kita bukan orang Arab, kita bukan orang India, kita bukan orang Eropa. Ini Indonesia masih ada begitu. Nah, oleh karena itu dalam penggunaan era digital, HP, gawai atau gadget ini, janganlah kita menebar hoax begitu, terutama suara-suara netizen gitu bang. Jangan menebarkan fitnah, membunuh karakter orang, apalagi nanti dalam atmosfer pemilu, polarisasi itu semakin ekstrim lagi, yang satu menjatuhkan yang lain, yang lain menjatuhkan yang satunya lagi. Nah ini black campaign di media sosial. Iya. Nah ini hati-hati, karena sangat undang-undang ITE yang betul-betul kita gunakan dengan sehat, dengan positif, dengan inovasi, dengan penggunaan media sosial yang betul-betul menginspirasi atau membangun partisipan atau membangun wawasan kebangsaan kita begitu. Khususnya di dunia pendidikan lah ya. Di dunia pendidikan. Karena alhamdulillah saya ikut dalam kepesertaan diklat wawasan kebangsaan di PPTK Malang. Alhamdulillah juga saya meraih juara 1 tingkat nasional tentang wawasan kebangsaan. Luar biasa sekali. Sangat-sangat simpel sebetulnya dan sederhana, tapi sangat penting begitu. Kenapa? Karena memang penyuguhan kita, wawasan kebangsaan kita di dunia sekolah dari tingkat dini, tingkat dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu disuguhkan dengan cara-cara yang segar begitu. Misalnya dengan inovasi-inovasi terbaru lah ya. Inovasi pendekatan pembelajaran yang lebih kekinian begitu. Kemarin kita mengacak puzzle, Garuda Pancasila dibikin puzzle gitu kan, disusun, lalu juga kita melukis peta Indonesia, harus hafal di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi. Nah ini kadang saya juga kemarin kayak banyak cerita unik nih di lucu situ gitu nih. jadi bisa diceritain gak nih? Banyak sekali yang diminta untuk melukis peta Indonesia. Ya jangankan ini ya, kita miris juga melihat generasi pelajar kita nggak hafal peta Jawa aja, nggak tahu bagaimana bentuknya, Kalimantan nggak tahu bagaimana posisinya. Ini kan zamrud khatulistiwa yang sangat indah, kenusantaraan kita, kepulauan kita sangat indah, dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan menyusun sebuah pulau-pulau kenusantaraan kita. Nah ini kan teman-teman pelajar anak muda kita perlu diberitahu, walaupun simpel pembelajaran. Coba kita susun peta Indonesia. Tahu nggak di yang mana Papua, mana Sulawesi? Ini kadang mereka juga belum paham. Nah ini perlu pengenalan. Nggak perlu lah kita pergi tamasya ke luar negeri misalnya. Ke Thailand, ke Filipina, gitu kan. Di sini ada Bali, ada Danau Toba. Wah nanti ada lagi Mandalika. Di sirkuit, keren banget. Jauh-jauh jadinya harus keluar negeri ya. Kita nggak usah ngayain negara orang. Ya udah kita mainnya jauh di seluruh pelosok pulau-pulau Indonesia. Itu eksotik sekali. Sangat eksotik. Indonesia bagian timur, Raja Ampat, di Bangka Belitung juga indah. Wah sangat indah Indonesia. Wah kayaknya dari penjelasan tadi sangat cukup panjang. Saya juga rada-rada. Kayaknya kita boleh ngeruput lagi. Oke, siap. Kopi santai. Gini Kang, pertanyaan selanjutnya, apakah masih relevankah dengan kondisi sosial dan politik saat ini tentang wawasan kebangsaan itu sendiri? Masih relevan? Oh pasti sangat relevan ya. Sampai kapanpun Indonesia kita tetap harus kita jaga, ya. Apalagi melihat keseharian di masyarakat kita saat ini banyak sekali
apa ya, redup atau terkikisnya ya rasa kebangsaan kita yang sudah kita dapatkan, warisan ini oleh founding fathers kita, yang harus kita jaga, kita segarkan kembali, kita perkuat kembali. Kenapa? Karena memang kita harus berpegang teguh kepada Sumpah Pemuda kita. Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Proklamasi kita, konsensus kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita melihat gejala-gejala sosial politik saat ini. Saya merasakan sumber daya manusia kita sepertinya terbawa arus ya. Terbawa arus. Jadi memutarbalikkan fakta. Ini yang merasa nasionalis ataupun yang agamis atau bagaimana, yang kita melihat gejala-gejala sosial. Nah, kita cari titik temu lah, cari titik benang merah begitu. Dengan gejala sosial politik, apalagi besok menjelang tahun baru ya, 2022, atmosfer perpolitikan kita semakin panas. Semakin panas. Silakan dalam hal demokrasi itu dinamika perbedaan kita, pandangan politik perbedaan itu hal wajar. Tapi kalau sudah terkait dengan 4 konsensus kebangsaan kita tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan wawasan kebangsaan itu. Jadi jangan terjebak dengan orang-orang yang merasakan bersuarakan NKRI, tapi ternyata jubahnya atau sikapnya, pandangannya masih primordial, masih etnosentris, masih terjebak dengan berita-berita, terjebak dengan pemikirannya gitu ya. Kita Indonesia loh. Saudara-saudara kita dari Aceh, dari Medan, dari Padang, dari Palembang, Lampung, Jawa, sampai Kalimantan, Dayak, Minahasa, Papua, itu saudara-saudara kita yang nggak mungkin dipaksakan dalam satu golongan agama misalnya, atau satu golongan suku misalnya. Makanya itu kan misalnya menjadi suatu tantangan tersendiri ya kan di kebangsaan ini. Nah, makanya saya melihat ada gejala-gejala terseretnya SDM khususnya pemuda-pemudi kita terjebak dalam primordial itu. Makanya sangat relevan. Ayo kita bangun kembali kesadaran, semangat, tekad wawasan kebangsaan kita dengan menantang era digital saat ini ya. Tadi dengan suara-suara netizen yang kita harus tidak menebar hoak, tidak melanggar undang-undang ITE. Karena menurut saya masyarakat Indonesia ini masalah konsumtif informasi ini kayaknya kalau setiap menerima informasi nih Kang, kayaknya sih mereka selalu menelan mentah-mentah gitu. Tidak mensaring dan men-sharing gitu. Enggak objektif. Maksudnya enggak objektif lah, maksudnya langsung ditelan mentah-mentah dan langsung percaya seperti itu. Jadi sepertinya kita memang butuh enemy bersama gitu. Enemy bersama. Butuh namanya musuh bersama ya. Dari polarisasi ke depan kita yakinlah semua perbedaan pandangan itu wajar. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya sudah menjurus sebuah penggantian ideologi, penggantian wawasan kebangsaan kita, nah ini yang harus kita antisipasi, kita bela kebangsaan negara kita begitu. Jadi intinya adalah kita suguhkan media sosial era digital ini, teknologi informatika ini yang betul-betul sumbernya betul, asalnya benar begitu. Jadi kita men-sharing atau kita berdiskusi dalam media sosial juga lebih inspiratif dan membangun bersama-sama. Mungkin rasa persatuan itu sangat penting. Cari titik temunya begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ini kan saya punya ada referensi sendiri sih. Ini terkait survei yang dilaksanakan akhir Mei nih tahun 2020 dengan koresponden kaum muda usia 18 tahun hingga 25 tahun dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 61%. Pertanyaannya nih, apakah di akar rumput khususnya untuk pemuda dan pemudi masyarakat Indonesia yang kita lihat sehari-hari masih dapat kita rasakan nggak sih seperti itu? Ya, jadi
yang kita rasakan di akar rumput, kita melihat ya kebutuhan masyarakat di seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ya, 34 provinsi yang dari tadi. 34 provinsi begitu, sangat merespon betapa pentingnya wawasan kebangsaan. 61%. 61%. Bahkan dalam tes-tes ASN, tes-tes masuk ke polisian, tes masuk ke TNI, masuk ke birokrasi pemerintahan, ada tes sekarang. Ada tes kebangsaan dan itu sangat penting banget. Sangat penting karena memang kita belajar, kita bekerja, tentunya kita tidak melupakan tentang kebangsaan kita. Makanya perlu pentingnya tes-tes wawasan kebangsaan tersebut. Nah, dengan tidak disadari masyarakat kita perlu dikampanyekan ya secara penetrasi ke pasar-pasar, ke pelabuhan-pelabuhan, ke nelayan, ke petani, desa-desa, kota dan seluruh pelosok Nusantara kita. Ini sangat penting wawasan kebangsaan masuk ke dalam jajaran pemerintahan, dari RT, RW, kelurahan, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan pekerja-pekerja di pabrik-pabrik, di institusi pemerintahan, di kelembagaan negara. Nah, ini wawasan kebangsaan itu disuguhkan disuguhkan dengan meresapi dan menjiwai dan mengimplementasikan rasa kebangsaan kita, rasa cinta tanah air kita bisa bergotong royong, kita bisa bersatu, bekerja, memajukan bangsa kita. Nah, pesan saya begini, bagi generasi emas mendatang, khususnya pemuda-pemudi di masyarakat ya seluruhnya, apabila kita berkunjung ke seluruh daerah, kita kan berbicara tentang wawasan kebangsaan nih. Ada daerah-daerah 34 provinsi. Ya, kita bisa misalnya kita berkunjung ke Aceh, di sana kita melihat Indonesia. Kita berkunjung ke Palembang, di sana kita bisa melihat Indonesia. Kita berkunjung ke Bali misalnya, kita bisa melihat Indonesia. Kita berkunjung ke Makassar, kita bisa melihat Indonesia. Kita ke misalnya ke Papua atau Merauke, kita bisa melihat Indonesia. Tapal-tapal batas kepulauan kita, inilah wawasan kebangsaan kita yang harus kita sadari. Kita memahami kenusantaran kita, kebangsaan kita yang saat ini tergerus. Nah, kita tidak pernah lelah untuk memberikan pembinaan, pendidikan, penyuluhan, penguatan, penyegaran yang lebih kontemporer di era transformasi digital saat ini. Bahkan lebih hebat kita suguhkan dengan suguhan digitalisasi kenusantaraan kita, gitu ya. Peta Indonesia kita bikin masuk dalam semenarik mungkin dalam media-media pembelajaran. Nah, ini saya rasa sangat menjadi solusi mutakhir di dunia pendidikan, mengenalkan keindonesiaan kita ke pelajar-pelajar. Saya yakin dan optimis, dan harus optimis, tahun 2045 kita menyongsong generasi emas Indonesia maju yang berwawasan kebangsaan. Semuanya kita pandang adalah ini loh, kita Indonesia. NKRI harga mati. Siap. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Kang Hari Wibowo yang sudah nyempetin waktu nih. Terima kasih juga buat Abang. Yang udah nyempetin waktu nih di acara Kopsan dengan tema wawasan kebangsaan, negarawan di era digital. Intinya zaman boleh berubah dengan transformasi digital, akan tetapi bagi bangsa Indonesia semua itu tidak lepas dari nilai-nilai sila Pancasila. Terima kasih khususnya untuk Kang Hari. Ya, sama-sama Abang juga. Jangan lupa like dan subscribe-nya di YCDB channel. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.